Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di dalam kelas maupun juga di ruangan Zoom. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk berkumpul dalam mengikuti kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam sesi yang keempat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Em, Sebentar, agak nervous ya. Oke, yang terhormat, pengawas SMP Al-Kausar Lab School, saya tengok dulu namanya, saya takut salah gelar. Ibu Eja, SPD MPD. Kemudian, ini tadi saya bertanya ke Ibu Rika untuk mempersilakan Ibu Yuyun ini sebagai DLP ya. Silakan. Yang terhormat, Ibu Yuyun, Juariah MPD selaku perwakilan dari DLP, dan yang terhormat Kepala Sekolah SMP Al-Kausar Lab School Ibu Sentari, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Al-Kausar Lab School Ibu Ayu Pantewisati, sudah di ruang Zoom mungkin ya atau masih dalam perjalanan menuju ke sini, dan Bapak Ibu presenter serta Bapak Ibu peserta hari ini. Selamat datang pada kegiatan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam sesi keempat. Pada pelatihan ini kita akan berfokus pada penguatan perancangan RPP berbasis pembelajaran mendalam dengan memperhatikan komponen utama, antara lain 3 prinsip pembelajaran mendalam, kemudian 3 pengalaman belajar, 4 kerangka pembelajaran, dan dimensi profil lulusan. Baik, adapun susunan acara pada sore hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi pelatihan pembelajaran mendalam sesi 4. Betul seperti itu. Yang ketiga diskusi dan praktik penyusunan atau penyempurnaan dari RPP, dan terakhir penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita masuki ke acara inti, yaitu penyampaian materi pelatihan pembelajaran mendalam sesi keempat. Ini saya akan persilakan kepada Ibu Yuyun selaku moderator selama sampai pukul 6 ya, maksimal ya. Ya, baik, kepada Ibu Yuyun saya persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sahri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP dan SMA Al-Kautsar, Bapak Ibu guru serta eh, Bapak Ibu guru peserta kegiatan pelatihan pendalaman kegiatan yang keempat ya. Ini yang keempat. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan review dari pekerjaan yang telah dibuat oleh teman-teman guru. Ada 4 orang yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Teknisnya mungkin nanti per orang dulu ya, maju, kemudian langsung eh, di review ya oleh pengawasnya, seperti itu sampai 4. Di terakhir baru nanti ada penguatan dari Ibu Eja, seperti itu. Untuk selanjutnya, ya Bu, presentasi presentasi RPP yang dibuat oleh Ibu ya. Nah, eh, nanti kalau untuk mengajar mungkin kita ada sesi lagi ya. Kami akan datang ke kelas melihat seperti keterampilan ibu-ibu mengajar. Saya akan sangat senang sekali menimba ilmu dari ibu-ibu yang hebat ini gitu ya. Nah, sekarang ini tahapannya baru di telaah RPP dulu. Jadi supervisi begitu ya. Baik, untuk yang pertama silahkan siapa dulu ya tadi itu? Bu Rika, Bangga untuk Bu Rika dipersilahkan. Ya, untuk oh ya lupa, kita sama-sama buka acara ini dengan baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Rika dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Baik, sahabat-sahabat semua, perkenalkan nama saya Rika Fitria. Sini saya mengajar matematika di tingkat SMA. Baik, kita mulai presentasi RPP-nya. Untuk RPP pembelajaran mendalam yang saya buat ini mengenai bab kedua, yaitu irisan kerucut dalam kehidupan atau geometri analitik. Mata pelajarannya ini matematika lanjut. Untuk topik pembelajarannya ini persamaan garis singgung lingkaran.
Fasenya F+, jadi karena matematika lanjut, untuk kelas 12. Alokasinya 2 kali 45 menit. Diidentifikasi dulu untuk dimensi profil lulusannya dari 8 DPL ini hanya memuat 6, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Untuk desain pembelajarannya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan diketahui titik di luar lingkaran secara kolaboratif melalui studi kasus. Praktek pedagogisnya berupa diskusi kelompok, yaitu pembahasan mendalam konsep, penyelesaian masalah, dan presentasi hasil kerja kelompok. Nanti menggunakan metode inquiry penemuannya. Untuk kemitraan pembelajarannya, pertama, untuk lingkungan sekolah, ini bisa bermitra dengan guru mata pelajaran lain, misal guru fisika atau guru seni, dan pengelola perpustakaan. Untuk lingkungan luar sekolahnya, ini bisa bekerja sama dengan ahli arsitektur atau teknik melalui bisa narasumber virtual, museum sains jika ada, kemudian taman kota, perusahaan konstruksi atau gambar proyek. Lalu mitra dengan masyarakat itu bisa melalui observasi langsung terhadap objek-objek di lingkungan sekitar yang memiliki bentuk geometri analitik. Untuk lingkungan pembelajarannya, ruang fisiknya itu berupa ruang kelas yang dilengkapi dengan smart TV, greenboard, dan mungkin pengaturan tempat duduk yang kolaboratif. Untuk ruang virtual disediakan platform Google Classroom untuk berbagi materi tugas dan forum diskusi daring itu bisa dengan grup WA. Ada juga penggunaan GeoGebra untuk visualisasi interaktif. Budaya belajarnya kita mencari informasi dari berbagai sumber. Kolaboratifnya mendorong siswa untuk kerjasama tim dalam memecahkan masalah dan berdiskusi. Berpartisipasi aktifnya memotivasi peserta didik untuk bertanya, berpendapat, dan berkontribusi dalam setiap aktivitas. Rasa ingin tahunya menstimulasi keingintahuan peserta didik melalui pertanyaan pemantik, studi kasus, dan eksplorasi dunia nyata. Untuk pemanfaatan digitalnya, siswa dapat mengakses e-book, PPT, jurnal, atau artikel terkait geometri analitik. Forum diskusi daringnya menggunakan Google Classroom atau platform lain yang digunakan untuk diskusi di luar jam pelajaran. Penilaian daringnya bisa menggunakan Google Form untuk kuis atau Kahoot untuk kuis interaktif dan Mentimeter untuk survei pemahaman cepat. Aplikasi visualisasinya GeoGebra untuk menggambar grafik. Untuk pengalaman belajarnya, ini pertemuan yang ke-6, alokasi waktunya 2 JP. Nah, ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di pendahuluan itu orientasi, jadi mengkondisikan biasanya waktunya itu 10 menit untuk orientasi apersepsi dan motivasi. Di tahap orientasi itu siswa disiapkan untuk berdoa dulu, lalu memberikan salam kepada guru, dan guru menanyakan kabar dan kondisi murid dulu sebelum belajar, lalu memeriksa kehadiran murid sebagai wujud sikap disiplin, kemudian mempersiapkan fisik dan psikis. Jadi menyapa murid gitu, kondisinya bagaimana, sudah sarapan belum, itu seperti mengorientasi siswa. Di sini karena dinas provinsi itu harus mencantumkan karakter Pancawaluya, maka di RPP ini saya mencantumkan nilai benar, bager, dan cager. Tapi untuk di Al-Kausar ini karena ada muatan SAFT, saya masukkan di sini sidik. Untuk apersepsinya, guru mulai mengaitkan materi dengan pengalaman siswa dengan tema sebelumnya. Guru mengingatkan kembali materi prasyarat, kemudian murid melaksanakan asesmen diagnostik awal secara tes lisan oleh guru. Jadi guru menanyakan, diberikan gambar, apa yang kalian tahu, apa unsur-unsurnya, bagaimana menghitung talinya gitu. Jadi itu secara lisan, anak-anak langsung menjawab.
Untuk Pancawaluyanya ini nilai Bager dan Pinter, sedangkan untuk SFT-nya adalah Sidik dan Fatonah. Untuk motivasinya, guru memotivasi murid dengan menyampaikan CP dan tujuan pembelajaran hari ini, kemudian menyampaikan garis besar materi yang akan disampaikan, lalu guru menyampaikan tentang kegiatannya. Jadi kita nanti belajar hari ini itu akan diskusi berkelompok, kalian akan dibagikan LKPD, disampaikan juga nanti penilaiannya apa, jadi harus benar-benar mengikuti gitu, biar jelas. Lalu guru memberikan gambaran tentang manfaat, jadi apa sih manfaat belajar materi ini, siapa yang cita-citanya jadi arsitektur, desainer, kayak gitu, jadi biar anak-anak termotivasi. Penilaiannya benar dan bager, untuk staffnya sidik dan amanah. Nah, di kegiatan inti, ini biasanya saya memberikan waktu 65 menit ya. Untuk kegiatan inti ini harus terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di sini dalam prinsip pembelajarannya itu harus ada konsep berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, meaningful, mindful, dan joyful. Di sini guru menjelaskan materi tidak langsung ke rumus, tidak langsung ke gambar, tapi memperlihatkan gambar. Misalkan kalian pernah nggak lihat cermin di dinding yang bentuknya lingkaran digantung dengan satu paku seperti itu, atau lihat jam dinding di kafe digantung satu paku. Nah, itu termasuk contoh aplikasi masalah kontekstual yang kita bisa lihat bagaimana kalian bisa menghitung panjang talinya itu menggunakan konsep persamaan garis singgung lingkaran. Nah, diberikan contoh ini lalu guru menerangkan materi ini sekilas. Di tahap yang berikutnya masih kegiatan inti itu mengaplikasi. Masih dengan prinsip tadi 3M ini, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Guru mengajak peserta didik untuk berpikir kritis. Diberikan lagi masalah baru, yaitu tentang keadaan Indonesia yang merupakan negara maritim, lalu dibuatlah seperti ini, di lautan ini ya, perikanan laut. Nah, kayak gini bentuknya lingkaran. Nah, lalu anak-anak di sini dipancing untuk berpikir kritis, untuk menganalisis gitu ya. Nah, setelah itu guru mengarahkan peserta didik untuk berkelompok 5-7 orang anggota. Nah, di sini untuk menumbuhkan rasa kemandirian dan kolaborasi dalam menyampaikan nanti teknik penilaiannya. Di sini SAFT-nya adalah sidik, amanah, dan fatonah. Nah, setelah duduk berkelompok, lalu guru membagikan LKPD dan siswa mulai menyelesaikan aplikasi permasalahan sehari-hari mengenai persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titik di luar lingkaran. Guru di sini berkeliling membimbing jika ada kelompok yang kesulitan. Di sini terdapat diferensi proses. Ada anak yang membuka buku, anak yang mencoba menggambarkan di GeoGebra atau mencari di internet, atau ada yang ke perpus. Jadi tergantung tipe belajar anaknya per kelompok. Itu diperbolehkan. Kemudian siswa mencari informasi dari berbagai sumber dengan tipe belajarnya. Nah, tahap yang refleksi setelah 45 menit mereka berdiskusi sampai menyelesaikan LKPD-nya, nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya, lalu guru memfasilitasi diskusi kelas untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman. Kemudian murid diminta menuliskan jurnal singkat tentang apa yang telah mereka pelajari tentang persamaan garis singgung lingkaran. Ini nilai SAFT-nya adalah fatonah dan tablik, untuk Pancawaluyanya pinter, singer, dan benar. Nah, setelah presentasi itu di kegiatan penutup ini ada tahapan merefleksi dan tindak lanjut. Untuk refleksi ini, guru mempersiapkan umpan balik positif secara umum terhadap partisipasi dan pemahaman murid selama pembelajaran, lalu melakukan sesi tanya jawab cepat menggunakan Mentimeter untuk mengukur pemahaman akhir. Di sini hanya membuat 5 pertanyaan singkat gitu ya. Lalu guru menyoroti area yang masih perlu ditingkatkan dan memberikan saran pembelajaran. Sini sidik dan fatonah.
Kemudian tindak lanjutnya, guru memberikan tugas mengenai materi persamaan garis singgul lingkaran. Jika diketahui titik di luar lingkaran, kemudian guru mendorong murid untuk terus berlatih dan mencari aplikasi geometri analitik di lingkungan sekitar, dan guru pun menyampaikan informasi materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, lalu menutup dengan pembelajaran dengan doa dan salam. Ini untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, ini asesmennya untuk penilaian. Tadi ada penilaian awal ya, diagnostik itu secara lisan. Pertanyaannya singkat, hanya seperti ini. Pernahkah kalian melihat jam dinding lingkaran gantung atau cermin lingkaran yang digantung dengan tali? Kayak gitu. Lalu unsur apa aja yang ada di benda itu? Dapatkah kalian memperkirakan cara menghitung persamaan garis singgul lingkaran atau panjang talinya? Hanya singkat seperti itu. Kemudian di asesmen proses, saat anak-anak berdiskusi mengerjakan LKPD, tadi kan per kelompoknya 5-7 orang. Nah, ini anak-anak sudah diberitahu yang akan dinilai itu adalah keaktifan, kualitas argumen, kontribusi kelompok. Nah, jadi guru sambil berkeliling itu sambil menilai gitu. Bagaimana dengan setiap penilaian kelompoknya, dan saat presentasi pun ini ada penilaiannya, yaitu kejelasan penyampaian, pemahaman konsep, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Untuk asesmen akhir tadi di tindak lanjut itu memberikan latihan. Ini biasanya di PR-kan, ditugaskan 5 soal dan guru membuat kunci jawabannya. Nah, untuk penilaian. Nah, ini bentuk LKPD-nya seperti ini. Jadi anak per kelompok diberi ini. Di dalamnya sudah ada tujuan, ada materi singkat. Kemudian, nah ini diberikan satu masalah kontekstual sehari-hari. Nah, lalu dibimbing pertanyaan-pertanyaan ini membimbing anak-anak agar bisa menemukan jawabannya, seperti satu, sketsakan titik pusat keramba dan jalur pelayaran kapalnya. Terus anak-anak suruh menentukan persamaan lingkaran keramba jaring apung. Nah, setelah itu dilengkapi lagi sesuai mengikuti tahapan-tahapan ini gitu. Jadi anak itu menjawabnya terbimbing dari sini, pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, sampai selesai di sini dapatlah gitu ya, dapat persamaan garis singgungnya. Nah, ini guru pun menyiapkan PPT ya seperti ini. Nah, untuk mengingatkan kembali ini yang materi prasyarat, terus mengingatkan ini materi-materi di pertemuan ke 1-5 gitu yang sudah dipelajari oleh anak-anak. Nah, jadi pas awal itu, nah ini asesmen diagnostik awal tuh hanya ngasih gambar ini aja. Lalu guru memberikan pertanyaan tes lisan. Nah, ini melalui materinya nanti tentang ini. Tadi kita bahas contoh satu soal yang tadi. Nah, anak-anak mengerjakan ini, cuma disampaikan ini aja. Lalu LKPD gitu mengerjakan. Nah, setelah tadi presentasi itu, tadi ke depan sampai pemahaman jawabannya benar semua gitu, udah satu pemahaman. Lalu anak-anak menuliskan kesimpulannya di setiap LKPD, kalian hari ini dapat apa gitu pembelajarannya, dan refleksinya itu berupa Mentimeter di sini. Jadi anak-anak boleh menggunakan HP dan scan barcode atau masuk dengan passcode yang diberikan guru. Ini tadi soal PR-nya yang latihannya. Nah, ini contoh pertanyaan refleksi di akhir itu seperti ini. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Karena kan tadi harus joyful ya, harus menyenangkan. Nah, ini jawaban anak-anak tuh bisa dilihat gitu. Dan anak-anak boleh jujur, karena tidak akan terlihat siapa yang menjawab gitu. Di sini langsung keluar, boleh pakai gambar, boleh tulisan kayak gini. Senang, seru, keren, kayak gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu ini lebih ke pemahaman materi. Pemahaman materi itu kalian tahapan untuk menentukan persamaan garis singgung titik lingkaran tuh urutannya yang mana aja. Nah, ini ternyata rata-rata nih kayak gini 19 anak itu benar menjawab gitu. Ini masih ada yang salah, yang 5 orang gitu. Jadi saya ukur mungkin cukup berhasil dengan pembelajaran hari ini. Lalu pertanyaan ketiga, apa kesulitan yang Anda hadapi saat mempelajari bentuk persamaan lingkaran? Nah, ini anak curhat lah gitu, kesulitan-kesulitannya di sini. Lalu pertanyaan keempat, menurut Anda apa manfaat mempelajari persamaan garis singgung lingkaran dalam kehidupan sehari-hari?
lalu menuliskan seperti ini. Jadi, nah yang terakhir, bagaimana Anda bisa mengatasi kesulitan tersebut? Usahanya mau apa gitu kalau punya kesulitan seperti itu. Baik, itu paling yang bisa saya sharing. Terima kasih. Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika. Aplaus lagi dong. Luar biasa sekali, lengkap banget. Ini sahur orang Sunda namanya ngaguluyur. Sarang apa yang sudah kami berikan di pertemuan ketiga ya. RPP yang dibuat itu persis seperti ini yang diharapkannya. Baik, tanpa berpanjang kata saya persilahkan kepada Bu Eja untuk memberi refleksinya. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah Ibu Bapak saya memberikan umpan balik. Saya lebih senang menyampaikannya bukan review Bu, tapi umpan balik. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rika untuk hari ini. Alhamdulillah luar biasa, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Bu Rika. Alhamdulillah. Saya juga sangat senang Ibu dan Bapak di pertemuan yang ketiga kalau tidak salah saya yang menyampaikan materi terkait RPP ini ya Bu ya. Alhamdulillah dan sekarang sudah diterapkan Ibu dan Bapak. Saya akan bahas dari tahap yang pertama Ibu dan Bapak sesuai dengan instrumen yang sudah kami rancang. Dari mulai tadi yang disajikan oleh Ibu Rika itu kita mulai dari awal. Kami melihat di sana mulai di tahap identifikasi sebelum kegiatan belajar. Bagaimana Ibu Rika mengatur kesiapan peserta didik, kemudian menjelaskan bagaimana karakteristik materinya dengan pencapaian untuk 8 dimensi profil lulusannya. Dan alhamdulillah ini sudah muncul semua. Kemudian yang kedua di desain pembelajaran. Nah Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran beserta topiknya dengan lengkap. Tadi Ibu sampaikan di yang integrasi lintas disiplin ilmu ya Bu ya. Nah, secara tertulis pada desain pembelajaran itu Ibu bisa ditambahkan untuk integrasi lintas disiplin ilmunya karena tadi Ibu bisa bekerja sama salah satunya dengan guru seni budaya. Nah, ini belum saya temukan di RPP-nya. Walaupun tadi dalam paparan untuk kemitraan. Nah, di kemitraan Ibu sudah menjelaskan sebenarnya sudah tercover. Nanti untuk lebih memperjelasnya lagi, boleh Ibu tambahkan di bagian untuk desain ya, desain pembelajarannya. Kemudian terkait tujuan pembelajaran, kemudian langkah dan assessment, ini sudah sangat selaras dengan pencapaian DPL. Saya sudah membandingkan dengan 6 DPL yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu capai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan dan ini sudah selaras. Untuk asesmen nanti saya akan bahas di akhir. Kemudian di praktek pedagogis. Nah, di praktek pedagogis ini yang perlu kita pahami Ibu dan Bapak, ini tadi sudah muncul di Ibu, bisa dilengkapi juga. Jadi praktek pedagogis itu strategi seperti apa sih yang akan kita laksanakan untuk melaksanakan proses pembelajaran ini? Kita bisa mendeskripsikan model pendekatan pembelajarnya seperti apa, model pembelajarnya seperti apa. Tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa akan menggunakan model inquiry. Nah, ini nanti Ibu bisa tambahkan juga. Nah, di RPP-nya tadi belum saya temukan. Kemudian lingkungan belajar di sini sudah jelas dari lingkungan fisik, virtual, budayanya ini sudah tidak perlu saya bahas lagi. Kemudian kemitraan baik untuk lingkungan sekolah dengan lingkungan luar sekolah ini sudah terdeskripsikan. Pemanfaatan digitalnya juga sudah ada. Kemudian untuk pengalaman belajar, Ibu sudah memulai pembelajaran ini dengan persepsinya, motivasi, penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak ini juga yang perlu kita pahami bahwa penyampaian tujuan pembelajaran di awal ini sangat penting sekali. Karena dari sini justru yang nanti akan menimbulkan kebermaknaan. Karena siswa itu nanti tidak hanya sekedar saya mengikuti materi ini, tapi mereka harus tahu apa sih untungnya ketika kita mempelajari ini, apa sih tujuannya? Nah, tentu ini harus kita sampaikan di awal.
Kemudian di kegiatan inti, mulai dari pengalaman belajarnya, bagaimana Ibu memfasilitasi pengalaman belajar terkait memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian merefleksikan, itu sudah kami temukan di sana semuanya, Bu. Alhamdulillah. Dan perlu juga Ibu dan Bapak merefleksikan, terutama untuk merefleksi. Jadi di sini untuk merefleksi ini mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Artinya dalam hal ini refleksinya itu bisa untuk proses pembelajarannya yang dilaksanakan. Ibu tadi sudah menyampaikan mulai di perasaannya seperti apa. Nah, kemudian yang lainnya juga jangan dilupakan bahwa merefleksikan ini bagaimana anak-anak ini memahami bahwa setelah saya mempelajari ini nanti bisa saya terapkan dalam kehidupan nyata di bagian apa, seperti apa. Nah, ini juga bisa jadi bahan merefleksikan. Secara otomatis kita sudah melakukan prinsip pembelajarannya. Nah, ini untuk kebermaknaan Ibu dan Bapak. Kemudian di kegiatan penutup, Ibu juga sudah menyampaikan di sana ada umpan balik positifnya seperti apa, kemudian refleksinya seperti apa, dan indikator yang kami perlihatkan lagi untuk implementasi PM ini, bagaimana langkah yang dilaksanakan ini sudah memfasilitasi tindakan memuliakan. Dan ini sudah kami lihat dari langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan. Prinsip pembelajaran pun mulai dari kesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakannya sudah ada. Hanya Ibu dan Bapak perlu satu yang kami harus garis bawahi, bahwa ketika anak menggembirakan itu tidak selalu dengan ice breaking, tapi kalau Ibu lihat ketika misalnya kita kasih permasalahan, anak sudah bisa memecahkannya dan mereka itu terlihat bahagia, itu sebenarnya yang menggembirakan yang sebenarnya Ibu dan Bapak. Betul. Jadi bukan hanya main game, bukan hanya tertawa saja, tapi mereka, oh iya, tadi begini, saya sudah berhasil nih. Nah, justru di sanalah titik menggembirakannya itu Ibu dan Bapak. Kemudian terkait assessment, Ibu sudah lengkap mulai dari assessment awal pembelajaran, kemudian tadi ada assessment proses pembelajaran dan assessment akhir. Dan nanti Ibu bisa mengklasifikasikan, karena assessment itu ada dua, ada yang dinamakan dengan assessment formatif dan assessment sumatif. Ini juga nanti untuk yang lain. Di assessment proses, Ibu artinya ke formatif ya Bu ya, karena ini nanti akan menjadi umpan balik atau bagaimana perbaikan pembelajaran kita untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, di assessment akhir tadi, Ibu memberikan tugas 5. Apakah ini nantinya akan Ibu jadikan sebagai umpan balik atau Ibu jadikan ini salah satu nilai untuk nanti diperhitungkan untuk nilai raport. Nah, itu artinya Ibu bisa mengkategorikan apakah yang Ibu berikan di asesmen akhir tadi mau dikeformatifkan atau mau disumatifkan. Nah, itu saja nanti untuk masukannya. Sekali lagi secara umum sudah sangat luar biasa kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang. Ini oleh Ibu Rika sudah sangat memperlihatkan PM-nya. Boleh Ibu dan Bapak kasih aplaus untuk Bu Rika. Terima kasih. Demikian yang bisa sampaikan, mangga saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Ibu Eja dan Ibu Rika yang telah mempresentasikan dan refleksi ya, memberi umpan balik dari hasil yang telah dikerjakan oleh Bu Rika. Selanjutnya siapa lagi nih yang mau tampil? Silahkan, boleh ganti pemain ya, berarti ya. Terima kasih Bu Rika. Ya, selanjutnya mangga disuhungkeun karidoanana majang wae kapayun. Yang ridho, yang ikhlas. Berbagi ilmu, silahkan. Mangga hom pimpah atau hom pimpah mangga saha? Ya. Bu Asri ya. Bu Asri.
Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oh iya, harusnya di spin tadi teh ya, oh tring gitu jadi cepat. Baik, sekarang kalau tadi dari sains ya, matematik, sekarang adalah Bu Yanti dengan mapel PAI. Tentu ada karakteristik RPP yang berbeda ya, tergantung dari mapelnya itu. Kita akan menyaksikan sekarang bagaimana Bu Yanti menyusun rencana pembelajarannya. Pada Bu Yanti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teh saya cerita dulu sedikit ya. Mohon maaf, RPP-nya belum seperti yang di apa ditemplatkan di Al-Kausar gitu ya. Saya masih pakai karena itu ini dipakai buat ujian waktu PPG. GR. Jadi ini adalah pertemuan pertama di semester kedua PAI yang dibawakan untuk kelas 7. Ini informasi umum, kemudian alokasi waktunya 2 kali pertemuan, totalnya 80 menit. Kompetensi awal, peserta didik telah memahami pemahaman dasar tentang rukun iman dan rukun Islam, karena ini temanya tentang beriman kepada malaikat. Kemudian mampu mengidentifikasikan perbedaan antara makhluk gaib dan makhluk nyata, yang mereka diasumsikan telah memiliki kemampuan membaca dan memahami teks Al-Quran kelas 7-nya ya. Kemudian dimensi profil lulusannya, ini ada keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Kemudian ada penalaran kritis dan komunikasi. Sarana dan prasarananya ini di ruang kelas. Kebetulan di Al-Kausar itu ada laptop, kemudian ada televisi gitu ya, ada dan alat yang itunya tuh lengkap. Kemudian ini peserta didiknya 18 siswa, kemudian model pembelajarannya, saya ini baru belajar untuk karena melihat dari semester pertama itu ternyata anak-anak yang 18 itu tidak bisa disatukan dalam satu, jadi mereka tuh harus diferensiasi. Karena di satu sisi ada yang masih membaca Al-Qur'annya terbata-bata, ada yang sudah lancar gitu. Jadi ketika disamakan, yang sudah lancar itu nggak challenge gitu. Yang ini jadi saya mencoba pertama kali itu saya mencoba Bismillah, saya mau coba diferensiasi. Walaupun sebetulnya dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah. Nah kemudian ini juga ada pembelajaran deep learningnya. Jadi ini tujuan pembelajaran. Kemudian itu ada 5. Melalui eksplorasi sumber belajar, peserta didik memahami karakteristik malaikat berdasarkan nas, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan antara malaikat, manusia, jin, dan setan. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi nama-nama malaikat nih dan tugas utamanya. Kemudian yang ini dengan penuh kesadaran dan mindfulnya,
Kemudian untuk meaningfulnya, peserta didik mampu bersyukur dengan kehadiran malaikat yang membantu urusan manusia dengan seizin Allah. Kemudian untuk meaningfulnya, peserta didik mampu menganalisis implikasi keimanan kepada malaikat terhadap perilaku sehari-hari sehingga menumbuhkan sikap tanggung jawab dan akhlak mulia. Itu tujuannya. Kemudian ini KKTP-nya, kriteria pencapaian tujuan pembelajarannya. Jadi menjelaskan minimal 8 dari 10 nama malaikat. Kemudian peserta didik dapat membedakan konsep malaikat, manusia, jin, dan setan berdasarkan ciri-ciri sehingga memiliki pemahaman yang benar. Kemudian ini di asesmennya ada diagnostik awal. Ini ada kuesioner singkat itu berupa lisan. Saya ajukan juga dengan pertanyaan pemantik gitu ya. Kemudian saya membagi kelompok berdasarkan latar belakang dan kemampuan belajar. Ada kelompok tahap mulai berkembang, kemudian sedang berkembang, dan tahap belajar mandiri. Kemudian asesmen formatifnya, observasi selama diskusi kelompok, penilaian penalaran kritis dan komunikasi dan penilaian. Kemudian ada LKPD yang diberikan. Kemudian dalam asesmen sumatif ini ada proyek. Jadi karena dua kali pertemuan, asesmen sumatifnya di akhir di pertemuan kedua. Ini ada jurnal refleksi dan infografis. Cuma ini teh tidak begitu berhasil ternyata. Tidak begitu berhasil karena kurang waktu. Itu jadi evaluasi untuk selanjutnya. Kemudian di sini ada pemahaman bermaknanya, bukan sekedar menghafal gitu ya, melainkan sebuah kesadaran. Itu yang coba saya diskusikan dengan anak-anak melalui penalaran kritis dari mereka. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik yang diajukan di awal pertemuan. Yang pertama saya tanyakan adalah apa yang membuatmu hari ini bangga, malaikat kiri dan kananmu bangga terhadap perbuatan kamu. Nah itu langsung aku sholat subuh, aku bangun pagi, itulah gitu ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya ini pertemuan pertamanya fokus diferensiasi konten dan proses. Ini pendahuluannya itu seperti biasa lah ya, mengabsen. Kemudian karena saat itu Bu Yun saya di syuting jadi rada rada panas tiris juga gitu ya. Aduh ini tuh kenapa ya kok kelihatan dari hasil video itu, oh saya tuh belum tenang karena di syuting gitu. Kemudian ini pendahuluan, kemudian kegiatan intinya ini ada diferensiasi konten, mulai berkembang, sedang berkembang gitu ya. Jadi ada video yang dibagikan kepada mereka. Kemudian diferensiasi prosesnya ini dibagi kepada 3 atau 4 kelompok yang mendalami materi yang diterima. Kelompok yang mandiri menganalisis implikasi teologis dari keberadaan malaikat Raqib dan Atin. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, sedang kelompok B-nya untuk membuat peta konsep, ini mind map. Mind mapnya teh kalau nggak salah udah saya bagikan karena tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ini teh nahanya teh aya nu sae gitu dalam ini saya ya. Nah hanya begini gitu ininya gitu, tidak sesuai ekspektasi. Kemudian kelompok yang C-nya itu membuat kartu flashcard bergambar untuk menghafal nama dan tugas malaikat gitu. Nah ini pun di luar ekspektasi karena ternyata ini kan kelompok ini ya, kelompok dasar. Nah ternyata dari kelompok yang punya kesiapan tinggi itu, Bu aku nggak mau bikin infografis itu, aku mau bikin flashcard gitu. Jadi ini tuh tidak sesuai dengan yang dikelompokkan. Nah itu bagaimana gitu ya, mungkin nanti perlu ini juga. Kemudian, nah ini presentasi awal dan umpan baliknya, setiap kelompok mempresentasikan temuan mereka. Ini kemudian penutupnya, guru meminta untuk menuliskan satu hal baru yang mereka pelajari tentang malaikat, kemudian berikan tugas mandiri untuk mempersiapkan ide proyek diferensiasi produk untuk pertemuan berikutnya gitu. Nah ini pertemuan keduanya. Kalau pertemuan kedua mah langsung
anak-anak punya tugas masing-masing berdasarkan pilihan mereka gitu ya, mau membuat mind map atau membuat flashcard tadi gitu. Gitu. Ini pertemuan ya. Kemudian ini lampiran kerja LKPD-nya. Bentar. Kemudian ini nih. Gambar ini rubriknya. Sebentar. Itu yang bisa saya sampaikan. Bentar Bu. Ini kelompok pembagian kelompoknya. Kemudian tahu ya, udah diumumkan. Ya, jadi saya menyebutnya kelompok ungu, kelompok biru, kelompok coklat gitu. Saya menyebutnya gitu. Kemudian bentar nih, ini ada. Nah ini untuk kelompok yang coklat. Ini jadi menghubungkan gitu ya. Untuk kelompok coklat. Alhamdulillah berhasil, hanya satu anak yang ada yang salah di sini. Satu anak, kemudian kalau yang kelompok yang tadi yang biru dan yang ungu ini yang harus mereka ini. Ada protes begitu, ada protes begitu. Kamu mau mengambil dua-duanya atau mau mengambil satu? Boleh, kata saya gitu. Mau dua-duanya boleh. Terus lihat dia pekerjaan ini. Oh itu mah aku udah apal Bu, katanya udah apal 10 nama malaikat gitu. Mau dua-duanya boleh, silakan. Tapi dia mah hanya mengambil satu. Gitu. Bisa saya bagi. Terima kasih. Tangan dong. Terima kasih Bu Yanti yang telah mempresentasikan hasil RPP. Ya, berikutnya kita persilahkan kepada Bu Eja untuk memberikan refleksinya. Silakan Bu. Terima kasih. Pertanyaan pertama itu sebenarnya tadi sudah terjawab oleh Ibu di awal, bahwa Ibu menyampaikan bahwa ini adalah RPP yang Ibu gunakan saat PPG. Karena versi PPG 4 saya lihat, oh berarti ini Ibu masih berorientasi menggunakan kurikulum Merdeka yang awal. Nah, dengan betul versi awal kurikulum Merdeka Ibu dan Bapak, RPP-nya seperti ini. Jadi lebih berorientasi ke pembelajaran diferensiasinya, prosesnya di mana, kontennya di mana gitu ya, produknya di mana, betul seperti ini. Nah, kita akan coba sambungkan dengan yang PM. Walaupun ada sedikit perbedaan memang di formatnya ya Ibu dan Bapak. Yang pertama saya akan bahas sesuai dengan instrumen karena ini sudah disepakati dengan sekolah di tahap identifikasi, dan sedikit tadi juga saya agak bingung juga Bu karena sepertinya RPP yang kemarin diupload di Google Drive dengan yang Ibu paparkan agak sedikit perbedaan ya. Nah, yang pertama di tahap yang identifikasi tadi tidak terlalu jauh berbeda. Saya mengambil dari keseluruhan dari modul ajarnya atau dari rencana pembelajarannya. Di sini Ibu sudah mendeskripsikan untuk kompetensi awal itu murid sudah ada. Bagaimana bahwa murid ini sudah memiliki pemahaman dasar tentang rukun iman dan rukun Islam. Kemudian di sini untuk dimensi pencapaian dimensi profil lulusan yang ingin disampaikan juga sudah ada 3 dimensi profil lulusan. Kemudian yang kedua di desain pembelajarannya untuk CP-nya memang belum saya temukan, tapi untuk tujuan pembelajarannya, kemudian topiknya dan bagaimana lintas
integrasi lintas disiplin ilmunya. Ibu bisa saja karena tadi di sini ada infografis sebenarnya bisa mengcombine-nya dengan mata pelajaran TIK misalnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran langkahnya ini untuk pencapaian 8 DPL-nya sudah terlihat. Kemudian Ibu saya akan masuk ke praktik pedagogis. Nah, Ibu dan Bapak, ini perlu yang kita pahami bahwa di praktek pedagogis ini ada yang dinamakan dengan pendekatan pembelajaran, ada yang dinamakan dengan model pembelajaran, dan ada yang dinamakan dengan metode pembelajaran. Nah, ketika Ibu di sini menentukannya adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran mendalam. Nah, itu termasuknya pada pendekatan pembelajaran Ibu dan Bapak. Jadi sedikit umpan balik untuk Ibu, untuk pembelajaran diferensiasi sekali lagi ini pendekatan pembelajaran bukan model pembelajaran. Kalau model pembelajaran biasanya ada sintaknya Ibu. Seperti kalau misalnya ada discovery learning, kemudian tadi ada inquiry juga ada yang inquiry pool, ada inquiry terbimbing. Nah, kemudian misalnya PJBL, PBL, itu ada sintak-sintak yang memang harus kita ikuti. Nah, itu model. Kalau metode, cara di kelasnya, mau gimana kan nih? Mau dieksperimenkan kah? Mau diskusi kah? Mau tanya jawab kah? Lebih ke tool di kelasnya. Nah, ini untuk metode. Mudah-mudahan kita bisa membedakannya nanti. Kemudian untuk lingkungan pembelajaran, saya ambil di sini Ibu dari deskripsi terkait sarana dan prasarana. Mulai dari ruang kelasnya, kemudian pemanfaatan digitalnya di sini ada smart TV, komputer, jaringan internet, ini sudah kami temukan. Nah, adapun di kegiatan Ibu dan Bapak, kalau kita berorientasi untuk saya bahas global saja, kalau melihat dari sini secara umum memahami itu sudah terlihat di prosesnya. Kemudian mengaplikasikan, nah ini juga ada dan merefleksi ya Ibu dan Bapak. Hanya saya ingin memberikan sedikit masukan sedikit Bu. Kalaupun kita mengambil pembelajaran ini dengan berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi, kadang ketika anak betul-betul kita kelompokkan. Misalnya kalau kita grade-nya yang kurang, kalau Ibu tadi pakainya yang coklat, pakai warna. Itu kan kayak kurang, menengah, tinggi gitu ya. Nah, kadang itu hasil penelitian itu membuat anak malah jadi alangkah lebih baiknya sebenarnya Ibu dan Bapak kita bisa menggunakan tutor teman sebaya. Jadi tidak apa-apa dicampur juga Bu. Misalnya nanti karena justru ketika anak, mungkin kalau anak yang masuknya kategori tinggi, itu mereka happy-happy saja. Tapi ketika anak misalnya di yang kategori rendah, justru mereka khawatirnya akan malah jadi minder. Nah justru di diferensiasi itu bukan berarti kita harus mengklasifikasikan anak berdasarkan 3 kemampuan itu, tidak. Tapi kita tahu batas kemampuan anak ini seperti ini. Tapi tidak berarti kita buat mereka jadi kumpul jadi satu. Kebayang Bu, kalau kita kasih tugas anak-anak mohon maaf, bahasanya mungkin agak kasar yang kurang, itu mau bisa bagaimana? Nah kalau kita justru di mix, mudah-mudahan ini terbantu. Hanya bagaimana kita, nanti di mana yang dibedakan? Di assessment Ibu. Kalau misalnya yang tinggi oke. Berarti ini mah lebih ke misalnya level kognitifnya bagaimana atau ada tambahannya seperti apa. Nah itu, jadi harapan kami berdiferensiasi itu sekali lagi tidak membedakan anak untuk dibuat kelompok yang berdasarkan kemampuannya tadi. Kemudian dalam penentuan ketika tadi Ibu ada menyampaikan anak diminta membuat infografis, ada yang tidak mau gitu ya Bu ya. Nah, begitupun Ibu dan Bapak, ketika kita ingin berdiferensiasi produk, bukan berarti kita menentukan kelompok ini nanti buatnya pakai infografis ya, kelompok ini bikin PPT ya, kelompok ini bikin gambar ya, tidak Ibu. Tapi kita lebih diskusi, maunya kamu bikin apa?
Ya, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba, Bu, saya mau infografis aja semua, masalah Ibu dan Bapak? Tidak, kalau itu memang mereka maunya seperti itu. Jadi kita tidak membatasi. Justru kalau kita paksakan, maka anak akan malah jadi, ada saya mau atuh udah gimana atuh udah susah kan? Ya kita apa ya Bu? Inilah mungkin yang kata kalau Ki Hajar itu kan berdasarkan apa ya? Anaklah keadaannya gitu ya istilahnya. Jadi tidak bisa kita memaksakan istilah ikan untuk terbang kan seperti itu. Nah, intinya sekali lagi, kalaupun ini sudah sangat bagus Bu, pembelajaran diferensiasinya dari sumbernya sudah sangat banyak, tapi sekali lagi itu masukannya yang dari saya. Kemudian terkait meaningful, mindful, joyful, sebenarnya Ibu dan Bapak tidak perlu misal kita mendeskripsikan mindfulnya ini loh, joyfulnya ini loh misalnya gitu sampai, tapi dari kegiatan pembelajaran dari langkah-langkah saja nanti dia akan terlihat dengan sendirinya. Karena kalau kita misalnya dituliskan ini naonnya, nah khawatirnya justru malah membuat kitanya jadi terpaku. Oh berarti kalau misalnya menyenangkannya itu harus ada ice breaking aja. Nah khawatirnya seperti itu. Kemudian untuk pengalaman belajarnya tadi sudah, dan selanjutnya untuk assessment ya Ibu tadi alhamdulillah sudah juga Ibu jelaskan. Nah ini Bu yang kebermaknaannya yang ingin saya tekankan nanti kan ini terkait malaikat ya Bu ya. Nah harapannya setelah anak mempelajari ini mereka akan seperti apa sih? Nah, ini saya belum belum menemukan. Justru di sanalah refleksinya dan nanti akan menimbulkan bermaknanya itu di sana. Nah, kalau misalnya anak sudah ada di tahap setelah mempelajari malaikat ini, oh iya ya kan ada yang tugasnya mencatat amal soleh, ada yang istilahnya penjaga neraka, penjaga surga. Berarti saya harus bagaimana ke depannya. Nah harapannya sampai titik seperti itu. Itulah nanti di bahan refleksi, Bu. Betul, jadi kesadaran juga. Hmm. Betul sekali Ibu. Satu lagi tadi saya melihat di sini ada terkait kegiatan remedial. Ada nggak ya di rencana pembelajaran Ibu? Ini biar ini satu lagi. Nah, ini. Ibu dan Bapak, saya ingin bertanya kalau remedial Ibu dan Bapak lakukan seperti apa? Ibu aja. Kalau di ini tuh di remed itu artinya saya melihat apakah ada anak-anak yang belum paham ketika mereka menuliskan refleksi. Misalnya di pelajaran kemarin itu ada yang menuliskan setelah kamu mempelajari malaikat, apa yang kamu rasakan setelah kamu mempelajari tentang bahwa malaikat itu ada di sisi kiri dan kanan gitu ya. Nah mereka tuh ada yang menjawab nggak tahu gitu, ada yang begitu. Nah itu tuh kemudian saya coba di kelompok yang lain untuk menjelaskan apa yang sudah dia temukan yang tadi yang kelompok yang itu tuh yang diskusi yang kelompok biru itu, kemudian bahwa ketika mereka tuh merefleksi begini, karena aku tahu bahwa malaikat itu ternyata berinteraksi dengan manusia, aku berarti tidak perlu takut lagi kalau masuk ke ruangan gelap. Kalau eh, kalau aku sendirian, aku tidak perlu takut lagi karena sebetulnya aku ditemani oleh malaikat gitu. Nah itu tuh akhirnya si anak itu tuh bisa menjawab bahwa oh ternyata malaikat itu ada dan malaikat itu menemani aku gitu. Nah sampai di situ aja sih ininya. Jadi Terima ada kasih Bu, penjelasan. luar biasa. Nah Ibu dan Bapak untuk melaksanakan remedial kita harus kembali dulu ke tujuan pembelajaran Ibu dan Bapak. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu apa? Kan tadi Ibu sudah punya KKTP.
Nah, jadi remedial itu nanti dilihat dari sana Ibu dan Bapak. Taruhlah misal kita punya 5 tujuan pembelajaran nih dari materi ini. Anak mana yang belum mencapai, misalnya kita sudah punya KKTP-nya nih standarnya. Nah, yang kurangnya di tujuan pembelajaran yang mana? Itu Ibu dan Bapak yang di remedial. Jadi bukan seluruhnya. Ada ini yang harus kita rubah. Kadang untuk remedial itu diberikan dengan misalnya soal yang sama atau perlakuan itu lagi. Nah, itu yang harus kita benahi Ibu dan Bapak. Karena sekali lagi siswa ini yang kurangnya di bagian mana? Nah, di sanalah yang diremedial. Kemudian dari remedial ini kita juga bisa melihat dari hasil ketercapaian KKTP-nya. Apakah ini remedialnya perlu dilaksanakannya untuk perorangan atau pribadi atau klasikal? Karena kalau misalnya seperti Ibu tadi kan hanya beberapa orang saja ya Bu ya, berarti betul itu personal atau hanya untuk pribadinya saja. Tapi kita juga harus lihat Bu, tujuan yang tidak tercapai oleh anak tersebut apa gitu. Tidak semuanya harus kita ulang. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, dalam proses pembelajaran bagaimanapun langkah kita, kita tujuannya apa? Nah itu. Jadi harus dikembalikan untuk tujuannya. Itu dari saya Bu Mangga. Tepuk tangan dok buat Bu Eja. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eja. Dari sini kita bisa belajar ya, bagaimana tambahan ilmunya itu adalah di eh, refleksi akhir yang mengacu kepada KKTP ya Bu ya. Dan kemudian tindak lanjutnya difokus pada asesmennya, terutama di remedialnya seperti itu, bahwa remedial tidak harus semua mengulang gitu ya, mengulang, tetapi fokus kepada kekurangan dari pemahaman anak itu aja, yang kurangnya itu yang diulang lagi sehingga kemudian anak paham seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk Bu Yanti ya. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Yantinya. Selanjutnya siapa lagi yang siap? Sip. Terima kasih Ibu. Bu siapa nih? Bu Astri. Disilahkan Bu Astri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan belajar yang diberikan, karena saya betul-betul ini kali ini bukan untuk menginspirasi seperti Bu Rika atau Bu Yanti gitu ya, itu sangat menginspirasi gitu ya. Kalau saya kalau saya betul-betul ini saya mau konsul. Betul-betul mau konsul gitu ya. Ya jadi ini salah satu saya tidak tahu apakah tepat penyebutan modul ajar gitu ya, atau RPM atau RPP. Nah itu juga saya belum bisa membedakan, tapi yang saya buat ini modul ajar gitu. Nah di sini saya membuat informasi umumnya seperti itu dengan model. Jadi ini untuk kelas 8, untuk teks itu mayoritas TTW gitu ya.
Kemudian pendekatannya deep learning dan modenya tetap muka. Kemudian CP-nya saya ambil yang itu. Tujuan pembelajarannya saya ambil juga dari apa namanya penjabaran CP. Kemudian alurnya yang pertama memahami konsep, tapi ini secara umum berdasarkan contoh. Kemudian melakukan kegiatan observasi langsung, mengelompokkan dan mengolah data, kemudian menganalisis. Nah ini baru menganalisis contoh, kemudian menulis, mengolah LHO dalam bentuk infografik dan presentasi. Dimensi yang saya ambil 4. Pertama penalaran kritis, kemudian kreativitas, kemandirian, dan komunikasi. Nah ini baru seperti ini Bu Eja, saya apa namanya karakteristik pembelajarannya ini observasi kolaboratif. Nah ini tapi saya ini belum memasukkan ini ke dimensi ke profil tadi ya tentang kolaborasi ini. Kemudian materi pembelajarannya saya masukkan juga di situ garis besar. Kemudian langkah pembelajarannya di sini saya alokasikan untuk 3 pertemuan, walaupun prakteknya ternyata 4 kali 4 pertemuan. Jadi yang pertama guru hanya menampilkan contoh objek melalui layar TV. Oh, sebentar. Caranya. Nah, ya, kasih. Ya, untuk pertemuan pertama ini apa namanya mengenal memahami berdasarkan contoh, kemudian langsung melakukan kegiatan guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan menjelaskan kegiatan pada hari itu sambil membagikan LKPD. Kemudian kegiatan intinya, processingnya, peserta melakukan observasi langsung terhadap objek di lingkungan sekolah dan mencatat hasil pengamatan di LKPD. Kemudian siswa berdiskusi dalam kelompok untuk membahas hasil observasi. Kemudian right-nya, setiap kelompok menyusun draft awal laporan hasil observasi secara tertulis dan kemudian menyampaikan hasil sementara. Pada pertemuan kedua, guru mengulas struktur teks laporan hasil observasi, ini metode ceramah, kemudian kegiatan intinya, siswa diminta untuk menganalisis contoh teks yang ditampilkan di layar TV, kemudian menyusun teks dengan memperhatikan struktur, kejelasan informasi, dan penggunaan bahasanya. Kemudian penutup, refleksi terhadap proses penulisan. Jadi apa namanya kesulitan seperti itu. Pada pertemuan ketiga ini penyajian dan presentasi. Jadi peserta diminta untuk mengolah teks menjadi poster, infografik ya. Ini juga lupa tidak dimasukkan ke itu ya tadi ya, lintas apa tadi namanya. Kemudian oh tidak ya. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasilnya. Ini juga penutupnya guru memberi penguatan dan peserta melakukan refleksi akhir, tapi ini belum disebutkan ya, seharusnya disebutkan. Kemudian assessment-nya, diagnostik pada awal pembelajaran, guru mengidentifikasi pengetahuan awal dengan menanyakan apa arti observasi, apa arti deskripsi. Kemudian formatifnya berdasarkan LKPD, hasil observasi. Nah ini juga harusnya dibuat seperti tadi Bu Rika ya. Kemudian guru mencatat keaktifan diskusi dan menilai draft laporan. Kemudian sumatifnya, ini yang menjadi rubrik penilaian. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran mendalamnya berbasis pengalaman nyata, kemudian analisis hasil observasi dan belajar di luar kelas, kerja kelompok, dan menggunakan media digital. Sedangkan dari aspek pengalamannya, mereka mengamati objek langsung, kemudian
menalarnya, menganalisis struktur, kemudian menciptanya dalam bentuk teks dan infografik. Diferensiasi dilakukan dengan kalau konten mereka memilih sendiri karena setelah dibagi beberapa kelompok itu mereka yang menentukan. Saya mau pohon singkong, saya mau pohon pisang, mau apa gitu. Diserahkan pada siswa, kemudian prosesnya ada kegiatan individu dan ada kegiatan kelompok. Sedangkan diferensiasi pada produk itu laporan tertulis dan poster infografik. Pengayaannya peserta didik melakukan observasi lanjutan dengan objek yang lebih kompleks. Jadi ini memang dilakukan, tapi tidak semuanya ternyata karena hanya beberapa anak yang saya mau melakukan ini lagi pengamatan lagi. Mereka waktu itu pilih yang lebih kecil gitu ya. Nah kemudian remedial ini peserta menyusun laporan menggunakan kerangka sederhana, maksudnya beberapa anak itu ternyata belum memahami, sehingga beberapa anak itu kemudian mengulang menggunakan mandiri, ya mandiri. Ini refleksinya guru menilai efektivitas penggunaan model dan peserta mengidentifikasi pengalaman belajar dan kesulitan yang dihadapi. Tapi ini belum dilakukan sebetulnya, baru secara lisan gitu. Apa sih yang kesulitan yang dihadapi gitu. Mohon maaf saya tidak bisa menyertakan LKPD dan contoh tulisan anak di sini karena ternyata di komputer yang lain hanya ada contoh infografik hasil mereka saja. Ya, terima kasih. Mohon masukan dan sarannya dari Bu Eja dan Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dok. Alhamdulillah. Bisa juga gedenya presentasinya akhirnya. Oke, lanjut saja kepada Bu Eja. Disilakan Bu Eja. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa. Boleh atau Ibu sekali lagi kasih aplaus. Luar biasa untuk Bu Asri yang dari tadi sepertinya sudah deg-degan. Tapi aman kan Bu? Dan luar biasa ya hasilnya. Nah, sangat luar biasa Ibu dan Bapak. Kita mah hanya sharing saja ya Ibu dan Bapak. Bukan berarti kami merasa yang gimana-gimana, tapi tidak. Kita sharing saja berdasarkan apa yang kami peroleh dari kementerian, dari Dinas Pendidikan. Kita evaluasi Ibu dan Bapak. Yang pertama untuk tahap identifikasi ini sudah ya Ibu dan Bapak. Karakteristik pembelajarannya di sini Bu Asri sudah menjelaskan, kemudian bagaimana capaian pembelajarannya, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, topiknya. Nah, ini juga sudah ada terkait integrasi lintas disiplin ilmu Ibu dan Bapak. Ini maksudnya apabila di materi ini kita bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain Ibu dan Bapak, kita gunakan. Nah, dan biasanya ini akan lebih bagus sebenarnya ketika kita memang disarankan untuk berkolaborasi. Kemudian di sini untuk DPL-nya tadi sudah, dan ternyata hasil review atau umpan balik saya sama Bu di sini di catatan saya ketika membaca RPP Ibu sudah saya tambahkan kolaborasinya. Karena dari walaupun Ibu tidak menuliskan, ketika saya membaca langkah-langkahnya ini memang di sini kolaborasinya akan ada gitu dan akan ditampilkan. Kemudian terkait pedagogisnya, tadi Ibu menggunakan model Think, Talk, and Write ya Bu ya. Nah ini satu yang saya garis bawahi Ibu dan Bapak di pengalaman belajar atau kalau kita dulu mengenalnya langkah-langkah belajar Ibu dan Bapak. RPP ini adalah perencanaan pembelajaran. Artinya bisa dibaca oleh setiap orang. Apa sih harapannya dari RPP ini? Kan kita akan di kelas ya Ibu dan Bapak. Ini yang menjadi panduan kita. Harapannya seperti itu. Artinya bagaimana RPP ini harus mencantumkan proses apa yang akan kita laksanakan di kelas. Artinya begini, ketika misalnya Bu Asri tiba-tiba ada kepentingan, tidak bisa
mengajar di kelas, tapi ada guru pengganti lain yang siap untuk mengajar di kelas Bu Ati, Bu Asri. Bu Asri sudah menyimpan, Bu, RPP-nya ada di meja. Ketika guru yang baru atau guru tersebut yang siap untuk mengimpal Bu Asri masuk, tidak bingung. Oh, ini RPP Bu Asri. Oh, saya harus ngapain dulu ya? Dari misalnya kegiatan pendahuluannya. Oh, kalau saya mau apersepsi, apersepsinya mau bertanya terkait apa? Mau mengaitkan ke hal apa? Kemudian kalau misalnya motivasi kira-kira yang nanti sesuai apa yang harus saya berikan ke anak. Kemudian langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Nah itu Ibu dan Bapak. Kenapa di format yang kami berikan bahwa itu harus terperinci terutama di pengalaman belajarnya. Harapannya seperti itu. Ketika ada yang mau menginpal, cukup dengan melihat RPP-nya oke. Berarti ini yang akan dilakukan oleh Bu Asri, tinggal penyesuaian saja. Kalau itu yang mengimpalnya adalah guru mapel yang sama, insya Allah tidak akan banyak kendala. Nah itu harapannya Ibu dan Bapak. Jadi kenapa nanti kalau bisa untuk di pengalaman belajarnya lebih diuraikan lagi. Karena ini memang saya belum melihat secara detailnya Ibu dan Bapak. Tapi kalau untuk di sini pengalaman yang memahaminya, di sini sudah terlihat. Kemudian mengaplikasikannya, merefleksinya. Nah, ini nanti untuk merefleksi juga tidak hanya misalnya terkait bagaimana penulisan pada laporan tersebut. Tapi ini anak membuat laporan untuk apa sih? Nah, menyampaikan apa? Misalnya hasil observasi. Nanti manfaatnya untuk apa? Siapa tahu nanti di antara anak-anak kita ada yang mau jadi penulis atau misalnya kan banyak ya sekarang tidak hanya urusannya dengan penulis saja yang memang harus membuat laporan. Nah, bagaimana menginterpretasikan dari hasil observasi yang mereka lakukan ke dalam bentuk laporan. Nah, ini nanti ke aplikasi dan tentu nanti refleksinya itu sudah tahu kebermanfaatannya. Itu panggilan kanggo Bu Asri. Jadi intinya nanti di pengalaman belajarnya lebih diperinci lagi. Begitupun di kegiatan asesmennya Ibu dan Bapak tadi Bu Asri sudah menyampaikan. Di sini kan ada yang diagnostiknya mau bertanya apa sih? Kita ingin mengetahui apa sebagai pengetahuan awal siswa. Di formatifnya, tadi kalau LKPD itu terus ada keaktifan diskusi menilai mana siswa yang aktif dan tidaknya itu seperti apa, tentu kita butuh rubriknya Ibu dan Bapak. Kemudian untuk sumatifnya juga mau berupa apa? Kalau di sini misalnya sudah ada aspek struktur. Nah, ini nanti dilihatnya di mana gitu. Nah, nanti tinggal melengkapi itu saja. Secara keseluruhan sudah sangat bagus Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan Ibu dan Bapak untuk Bu Asri. Terima kasih. Mangga Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Asri dan Bu Eja. Perjanjiannya itu kita sampai setengah. Oh lanjut. Oke, siapa lagi sekarang? Terakhir satu lagi, last minute. Mangga, Bu Lia disilahkan. Terus kenapa kalau saya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebetulnya mewakili guru-guru IPS dan PKN. Semoga ini jadi ketika saya belajar di sini jadi bisa ditransfer lah ke yang lain. Sebetulnya proses pembuatan RPP itu saya mencari di internet dengan keywordnya tadi RPPM gitu Bu. Nah terus kemudian muncullah format ada satu bundel sosiologi gitu. Jadi saya pelajari nambahin ini gitu. Tapi memang ketika udah menyaksikan beberapa presenter sebelumnya itu ada kekurangan yaitu belum mendokumentasikan proses belajar. Jadi misalkan tadi kalau Bu Rika ada LKPD, terus kemudian ada contoh tulisan dari Bu Asri, terus juga ada contoh yang dari Bu Yanti itu belum saya masukkan gitu. Ini jadinya saya mereview dulu sendiri. Ya refleksi diri. Ini grogi karena belum bisa masuk. Ya udah nggak apa-apa dari situ aja daripada lama. Ya, jadi ini yang saya tampilkan itu adalah mata pelajaran sosiologi kelas 11 peminatan 4JP. Kalau di sini ada peminatan 4JP dan 2JP gitu. Nah, kebetulan ini yang saya tampilkan adalah peminatan 4JP. Nah, untuk identifikasi kesiapan peserta didik itu kalau karena ini peminatan, jadi sebetulnya pengetahuan awalnya itu diperoleh ketika mereka kelas 10. Yang waktu itu topiknya adalah diferensiasi sosial. Nah ini karena peminatan tentu lebih dalam. Terus kemudian tentang minat, identifikasi minat ini dari keseharian anak-anak, mulai dari konsumsi media sosial, tren budaya populer apa yang mereka ikuti dan lain-lain. Terus kemudian juga latar belakang peserta didik itu sangat cukup beragam karena memang di sini beberapa ada yang berasal dari luar daerah Kota Bandung gitu. Jadi dan juga masuk di kelas sosiologi peminatan. Jadi itu jadi latar belakang lah nanti kita berdiskusi selama di ruang kelas. Nah, lalu terkait kebutuhan belajar itu peserta didik tentu membutuhkan visual apa yang terjadi di masyarakat, terus kemudian ya berupa video, gambar dan lain-lain. Terus kemudian saya juga mencermati bahwa ada peserta didik yang kemampuan auditorinya itu lebih porsinya lebih banyak sehingga kita juga memanfaatkan diskusi kelompok, terus kemudian presentasi lisan dari siswanya itu sendiri. Lalu yang terakhir beberapa siswa juga ada yang punya kemampuan konsep abstrak, maksudnya memahami konsep abstrak, tapi juga di sisi lain ada siswa yang baru ngeh gitu, baru memahami ketika sudah masuk ke dalam contoh-contoh di keseharian. Nah, untuk karakteristik mata pelajarannya sendiri dari jenis pengetahuan ini kami berangkat di tim pengajar sosiologi itu berangkat dari pengetahuan konseptual, artinya kita berangkat dari definisi, terus kemudian dikaitkan dengan contoh-contoh di masyarakat. Karena ini topiknya adalah masyarakat multikultural, jadi kita mengangkat contoh-contoh keragaman budaya, terus kemudian kita karena berangkat dari konsep, tentu kemampuan analisis itu diutamakan sehingga kita juga meningkatkan pengetahuan prosedural, terus juga mencoba merefleksikan sebetulnya di keseharian, terutama terkait dengan keberagaman. Nah, relevansi dengan kehidupan nyata sebetulnya ini sangat relevan gitu ya dengan masyarakat Indonesia yang fenomenanya juga beragam budaya, terus kemudian sehingga untuk membincangkan apa yang menjadi kehidupan nyata, kita mencoba saya mencoba ke anak-anak itu menjelaskan dari sisi why-nya, kenapa itu terjadi gitu, mengapa terjadi keberagaman, di mana kita bisa menemukan keberagaman itu, kenapa itu bisa jadi isu yang sensitif, kenapa masyarakat adat bisa bertahan sampai hari ini, dan bagaimana tantangan masyarakat adat
di tengah arus global, arus budaya yang dari luar gitu. Nah, jenis pengetahuan selanjutnya yaitu mata pelajaran selanjutnya adalah tingkat kesulitan, di mana sebetulnya ini cukup moderat. Di satu sisi pemahaman konseptualnya abstrak, jadi kita membincangkan konsep dari beberapa tokoh sosiologi gitu yang menjelaskan tentang apa itu masyarakat multikultural, tapi di sisi lain kita mencoba menarik benang di kehidupan nyatanya seperti apa, sehingga perlu pemikiran kritis untuk mengkaitkannya. Tapi di sisi lain intinya adalah anak-anak itu jangan sampai stereotip tentang budaya gitu, yang merendahkan budaya yang satu daripada yang lain dan lain-lain gitu. Struktur materi sebetulnya karena ini baru pertemuan pertama, maksudnya di topik ini kita mulai dari pengenalan konsep dasar, yaitu apa itu masyarakat multikultural, terus kemudian kita saya agak sedikit membawanya ke arah teoritis, jadi membahas apa itu konsep multikulturalisme dan tentu dengan contoh keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, integrasi nilai dan karakter sebetulnya saya belum paham juga ini sebenarnya. Jadi ini intinya terkait apa sih nilai yang dipelajari, nilai yang bisa diambil dari mata pelajaran tersebut. Umumnya ya tentang toleransi dan penghargaan keberagaman, terus kemudian nasionalisme, tanggung jawab sosial, bagaimana intinya menciptakan kondisi inklusi sosial gitu dalam keseharian anak-anak. Nah, lalu lanjut ke dimensi profil lulusan. Ini belum saya kaitkan dengan profil lulusan Al-Kausar, SAFT, masih umum. Ada 6. Oke, boleh lanjut. Terus kemudian masuk ke desain pembelajaran. Kalau dari CP kan ini fase F gitu. Ini terkait dengan pemahaman konsep, khususnya tentang bagaimana peserta didik itu mampu secara kritis, analitis, kreatif memberikan pandangan terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat digital saat ini. Karena kan sebetulnya kalau dibilang karena ini sekolah Islam gitu ya, jadi keberagaman itu justru ditemukan di ruang digital. Jadi bagaimana sebetulnya mereka menyaring kemudian menyikapi apa yang mereka temukan di dunia digital itu. Nah, terkait dengan keterampilan prosesnya, boleh ke bawah dikit. Nah, itu tentang sebetulnya bagaimana mereka bisa tadi mengamati fenomena sosial di Indonesia atau dunia, terus kemudian mendalami ya mungkin ini ranahnya sih ke arah kritis ya, bagaimana mengamati terus kemudian memberikan penyikapan, terus kemudian juga mengumpulkan informasi, itu sih intinya. Nah, sebetulnya ini kalau lintas disiplin saya agak keliru. Sebenarnya antropologi udah nggak ada di sini. Intinya kalau lintas disiplin ini juga dibincangkan, topik ini juga dipelajari di sejarah, misalkan bagaimana masyarakat Nusantara hadir gitu kan di kelas 10, terus kemudian di mapel geografi, di sini juga ada peminatan geografi yang khusus membincangkan potensi sumber daya alam di Cekungan Bandung gitu. Jadi itu pasti terkait dengan bagaimana karakteristik masyarakat di Cekungan Bandung. Terus juga ada pendidikan kewarganegaraan, bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu dalam merangkul keberagaman masyarakat. Lalu ada bahasa Indonesia, sebetulnya ini kemampuan lisan dan tulisan ini terkait bagaimana mereka nantinya bisa berinteraksi di media sosial gitu, karena itu menurut saya aplikasi dari bahasa Indonesia sehari-hari gitu. Nah, lanjut tentang tujuan pembelajaran, ini memang karena baru pertemuan pertama, jadi masih mengenali konsep dengan melalui kegiatan ceramah yang interaktif. Artinya saya lebih banyak bertanya gitu ke anak-anak, membuka pertanyaan, terus kemudian mengidentifikasi konsep dasar masyarakat multikultural, memberikan contoh, memberikan penayangan video, terus kemudian memberikan pemantik analisis untuk anak-anak, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian topik pembelajaran kontekstual sebetulnya ini lebih ke seharian ya, bagaimana sebetulnya keragaman identitas suku di lingkungan sekolah, apakah mereka bisa mengidentifikasinya atau tidak, terus kemudian bagaimana mereka mengenali katakanlah simbol-simbol budaya dari pakaian adat, kuliner,
yang beragam, terus juga mendiskusikan kasus-kasus toleransi dan intoleransi di media sosial. Nah, terkait dengan kerangka pembelajaran, sebetulnya ini tadi model pembelajarannya PBL, Problem-Based Learning, berbasis isu kontemporer di media sosial, terus kemudian strategi pembelajarannya ceramah interaktif. Metode pembelajarannya sebenarnya memang lebih banyak diskusi, tanya jawab eksploratif, kemudian kita mendiskusikan studi kasus di media sosial. Itu kalau di kelas sebetulnya misalkan bagaimana ada kita membahas satu tayangan tweet. Kalau anak-anak tuh mainnya beberapa ada main Twitter gitu. Jadi kita mendiskusikan ini masukan apa gitu. Apakah udah masuk rasisme atau kemudian apa namanya yang lainnya gitu. Saya baru ingat kami pernah mendiskusikan tentang kasus siblings versus Korea. Jadi bagaimana waktu itu Indonesia mendapat rasisme dari Korea, terus kita mendiskusikan itu di kelas. Terus kemudian kemitraan pembelajar ini terkait dengan Sarpras ya kurang lebihnya. Yang pertama, lingkungan sekolah itu ada guru mata pelajaran, ada pustakawan, ada OSIS. OSIS ini sebetulnya karena kebetulan anak-anak peminatan sosiologi itu anggota OSIS, jadi saya mencoba untuk mengidentifikasi isu apa yang muncul di perbincangan mereka gitu. Terus kalau misalkan kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain sebetulnya masih sifatnya diskusi gitu Bu, terkait apa yang mereka peroleh di kelas, apa yang sudah dibahas gitu. Terus kemudian kalau buku-buku juga sebetulnya kita memberikan judul-judul buku gitu yang mungkin bisa diakses di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, kalau di lingkungan luar sekolah, kebetulan di topik-topik yang berkaitan, misalkan kayak dinamika kebudayaan, itu kita mengundang khusus ini dosen yang mengkaji isu keragaman budaya dan menulis buku. Jadi Bu Katrin Bandel waktu itu sudah mengajar 5 pertemuan kurang lebih yang membahas topik ini. Terus kemudian terkait Saprasnya sendiri, alhamdulillah punya ruang fisik yang sangat mendukung di sekolah. Terus kemudian ruang virtualnya itu saya dan anak-anak membuat grup WhatsApp. Jadi di situ semua saluran informasi di situ. Nah, terkait budaya belajar ini saya juga masih belajar Bu apa aja yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam, tapi kurang lebihnya sudah dilaksanakan di kelas gitu. Boleh? Oh ya. Boleh ke bawah Pak, ke langkah pembelajaran. Oh ya, langkah-langkah pembelajaran dimulai dengan kondisian. Jadi saya menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, memastikan kesiapan. Kan karena jamnya setelah istirahat, jadi menyiapkan mereka sudah selesai makan gitu. Terus kemudian SBK-nya dengan tadi karena problem based learning, jadi kita menampilkan video yang terkait dengan isu tersebut gitu. Dan membuat pertanyaan pemantik. Kenapa kita bisa berbeda satu sama lain? Terus kemudian persepsinya sebetulnya ini dikaitkan dengan pengalaman peserta didik tadi mendiskusikan perbedaan apa yang mereka temui di ruang OSIS, terus kemudian di media sosial, terus kemudian juga mungkin di pelajaran kelas 10 yang terkait dengan ini yaitu diferensiasi sosial. Terus kemudian saya menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini tentang masyarakat multikultural. Oke, terkait kegiatan inti sebetulnya karena bentuknya ceramah interaktif, boleh ke bawah Pak. Nah itu berangkat dari bagaimana saya menjelaskan masyarakat multikultural, terus kemudian tadi sama memberikan menganalisis, mengkaitkan tadi dengan potongan-potongan kasus yang udah ditampilkan di awal, terus kemudian ada itu kegiatan memahaminya gitu. Untuk merefleksinya itu sebetulnya sama masih berangkat dari keseharian. Jadi
bagaimana sebetulnya kita sangat mudah gitu melabeli misalkan rambut hitam rambut keriting kulit hitam gitu. Bagaimana kita kemudian mengidentifikasi, menstereotipkan gitu itu bahwa orang Papua gitu, orang Papua orangnya bahasanya kasar gitu kan. Jadi saya sering mengkaitkannya dengan kondisi fisik gitu, ciri-ciri fisik. Jadi refleksinya lebih ke situ. Terus terkait kegiatan penutup sebetulnya ini lebih kepada bagaimana saya menghargai teman-teman di kelas, misalnya anak-anak di kelas itu dengan satu memanggil anak-anak dengan teman-teman juga, terus yang kedua bagaimana sebetulnya setiap apapun yang mereka sampaikan pendapat mereka itu sangat berharga, jadi jangan sampai tidak menyampaikan pendapat. Terus kemudian kegiatan penutup juga terkait dengan menyimpulkan apa yang mereka sudah pelajari, terus kemudian memberi pengantar singkat tentang materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan topik masyarakat multikultural. Nah, untuk asesmen pembelajaran, karena ini di pertemuan pertama, jadi belum ada asesmen formatif atau sumatif, baru lebih kepada pemantik gitu, kurang lebih begitu. Tangan dong. Jadi terjawab ya tadi yang bahasa Indonesia ya. Kan ingin nanya, yang detail itu seperti apa sih langkah-langkah pembelajaran? Nah, yang seperti ini Bu, contohnya ya, seperti inilah gitu. Sehingga kalau Ibu nggak ada, saya tiba-tiba datang melihat bisa langsung bekerja sesuai dengan skenario yang Ibu buat, gitu ya, seperti itu Bu. Iya, betul, skenario pembelajaran. Betul. Itu seharusnya mah ya. Jadi yang namanya rencana pembelajaran itu adalah skenario yang hidup, yang akan menghidupkan kelas. Itu sih kata saya ya, seperti itu. Oh iya. Baik, sekarang biarkan Ibu Eja yang memberi pendapat. Silakan Eja. Sepertinya sudah tidak perlu banyak komentar lagi ya. Ini sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Ya, dan akan lengkap lagi kalau asesmennya. Tidak apa-apa Bu, walaupun misalnya ini hanya di baru pertemuan pertama, asesmen untuk proses itu bisa kita lakukan untuk formatifnya. Setidaknya dari ini nanti Ibu akan lebih baik lagi nih. Kan kalau formatif itu untuk jadi umpan balik bagi kita untuk memperbaiki di pertemuan selanjutnya. Tidak apa-apa, ditambahkan saja untuk asesmen formatifnya. Nah, nanti jadi asesmen itu Ibu dan Bapak tidak hanya untuk karena ini pertemuan ke-1 cukup ada awal saja. Pertemuan kedua misalnya diproses, pertemuan ketiga sumatif. Gak apa-apa, di setiap pertemuan ada saja. Toh asesmen itu tidak harus memberikan soal, dengan Ibu tadi memberikan pertanyaan misalnya di akhir untuk melihat ketercapaiannya. Nah itu kan sudah jadi asesmen. Apakah perlu kita dokumentasikan secara tertulis? Kan tidak juga. Nah itu untuk asesmennya. Jadi mudah-mudahan nanti dilengkapi dan sudah sangat lengkap. Tepuk tangan Ibu dan Bapak. Penutup yang luar biasa ini. Nah dimulai. Nah sangat lengkap. Jadi nanti Ibu bisa berbagi juga dengan teman-teman yang lainnya di sini. Nah Ibu Kepala ini nanti bisa di oh, dua-duanya deh. Dua-duanya Ibu Kepala, mangga ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seiring dengan datangnya azan, mari kita tutup saja. Saya serahkan lagi kepada Bu Nurlailahnya. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eja, Ibu Yuyun, dan juga Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan, dan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Mari kita tutup bersama pertemuan kita pada sore hari ini. Dari mana ya, Kak? Bagus ya itu saya. Penting banget.
Oke, kita tutup dengan, oh ada penyerahan dulu ya Bu ya. Oke. Baik, sebelum kita tutup akan ada penyerahan bingkisan dari Kepala Sekolah SMP dan SMA Al Lab School yang akan diberikan kepada Ibu Eja. Kami persilakan Ibu Eja, kemudian Ibu Yuyun dan semua ibu-ibu yang sudah, ibu guru yang sudah mempresentasikan. Boleh langsung ke depan. Silakan Bu Yanti, Bu Asri. Bu Yanti, Bu Asri. Bu Esti, silakan untuk ya silakan Bapak Ibu boleh ini foto bersama.